Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Pada pertemuan ini kita akan melihat pertama dalil naqli ataupun ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rujukan atau landasan dalam pembahasan kita pada pertemuan ini. Kemudian nanti kita akan melihat keutamaan dari berbakti pada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga adalah adab dalam berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir kita akan melihat kemuliaan yang akan diperoleh seorang yang berbakti kepada orang tua dan guru. Pertama kita awali dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablugha 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian kita lihat hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia berbakti pada kedua orang tua dan sambung tali silaturahmi dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Setiap anak pasti memiliki orang tua. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surah Al-Isra tadi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa dasarnya? Pertama adalah pengorbanan dari orang tuanya. Berbakti itu kewajiban kita pada setiap anak yang memiliki orang tua. Karena orang tua itu telah berkorban begitu besar, luar biasa kepada anaknya. Ibu yang telah berjuang mengandung selama 9 bulan sampai proses persalinan yang pengorbanan yang luar biasa. Begitu juga ayah yang dia pagi sampai petang peras keringat banting tulang untuk mencari biaya kehidupan, untuk menutupi kebutuhan daripada istri dan anak-anaknya. Tentu sebagai anak kita harus melihat pengorbanan daripada orang tua yang sangat luar biasa kepada setiap anak-anaknya.
Kemudian, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua telah mencurahkan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anaknya. Yang ketiga, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena anak adalah belahan jiwa. Anak adalah belahan jiwa dari ibu dan ayah. Yang keempat, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena anak adalah harapan dari orang tua untuk melanjutkan perjuangan, meneruskan cita-cita yang belum atau yang tidak dapat digapai oleh orang tuanya. Terus bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah patuh dan tunduk kepada orang tua. Sebagai anak, kita harus patuh, tunduk pada apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya orang tua itu memerintahkan kepada hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, sekiranya orang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang salah sekalipun, kita harus bergaul dengan mereka atau menolak dengan cara yang baik. Kita lihat di surah Luqman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini artinya kita sebagai anak, apabila diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal yang melanggar syariat, maka kita harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyampaikan penolakan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, kita berbakti kepada kedua orang tua, jangan durhaka, jangan mengucapkan atau membentaknya. Kemudian didoakan mereka setelah tiada, karena sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, apabila manusia itu telah tiada, maka terputus amalnya kecuali tiga, salah satunya adalah waladun salih yad'ulah. Kemudian apa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan ke pinggir laut, pantai, dia melihat maqam di dasar lautan, dia perintahkan jin untuk mengangkatnya. Jin iblis pun tidak mampu, maka dia berdoa kepada Allah supaya itu diangkat. Terangkatlah, ternyata di dalam maqam itu ada seorang pemuda. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa kamu seperti ini? Bagaimana keadaanmu di sini? Dia mengatakan bahwa saya di dalam ini, apa yang saya perlukan ada, kemudian tiba malam saya istirahat. Tempat itu adalah gambaran surga bagi seorang laki-laki tersebut.
ketika ditanya Nabi Sulaiman, apa yang membuat kamu dimuliakan Allah seperti ini? Maka dia mengatakan bahwa Allah memuliakan saya disebabkan saya telah memuliakan ibu saya. Kemudian yang kedua, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah dimudahkan Allah rezekinya. Ketiga, dimudahkan Allah jalan hidupnya. Dan yang keempat, dimudahkan Allah urusannya. Kemudian guru. Mengapa kita harus berbakti kepada guru? Karena guru itu telah berkorban luar biasa kepada kita, para anak-anak muridnya. Habib Lutfi bin Yahya dalam satu kesempatan menyampaikan kepada para santrinya, apabila kalian hendak sukses di dunia dan di akhirat, kuncinya hanya dua. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada guru. Mengapa kita harus berbakti kepada guru? Karena guru itu telah berkorban untuk mendidik anak-anaknya. Terkadang seorang guru itu anak kandungnya terabaikan disebabkan waktunya habis untuk mendidik anak muridnya. Maka sebagai siswa kita harus melihat pengorbanan yang luar biasa dari guru-guru kita. Kemudian ilmu yang diajarkan. Guru telah mengajarkan kita. Dari sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Sebelumnya kita tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah yang menyebabkan kita wajib berbakti kepada guru. Kemudian akhlak yang ditanamkan seorang anak, siswa, pelajar yang sebelumnya tidak mengetahui cara bersikap, cara bertindak, cara berbuat. Setelah dia belajar, diajarkan oleh guru. Kemudian yang keempat, keteladanan yang dicontohkan oleh guru bagi kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kemudian bagaimana kita berbakti kepada guru? Yang pertama adalah ta'zim kepada guru, menghormati. Apabila bertemu, ucapkan salam kepadanya. Kemudian hormati dia. Kemudian yang kedua, mengikuti perintahnya dalam pembelajaran. Apa yang diperintahkan guru, walaupun itu terkadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi tetap itu harus kita laksanakan. Ketiga, menjaga nama baiknya. Yang keempat, mengunjungi apabila dia sakit. Apa keutamaan berbakti kepada guru? Keutamaannya adalah mudah menerima pelajaran. Setiap siswa, walaupun dia senang atau tidak senang, suka tidak suka kepada guru, tapi dia tetap hormat, patuh kepada gurunya, maka dia akan mudah menerima pelajaran. Kemudian kedua, ilmunya akan berkah. Setiap murid yang patuh dan tunduk, ta'zim, hormat kepada gurunya, maka niscaya dia akan memperoleh ilmu yang berkah. 10-20 tahun yang akan datang dia akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Ketiga adalah batinnya tenang. Yang keempat, diangkat Allah derajatnya. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.